Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang pentingnya majelisan, duduk bersama, ngaji dengan para ulama. Ulama yang betul-betul mengamalkan ilmunya, mendengarkan apa yang mereka ajarkan. Di dalam kitab Nashihul Ibad, Nabi Muhammad SAW bersabda, berikan suatu nasihat kepada kita semua, bahwasanya alaikum bimujalasatil ulama al-amilina istima'i kalamil hukama. Fa inna Allah Ta'ala yuhyi al-qalba al-mayyita binuril hikmah kama yuhyi al-arda al-mayyitata bima'il matar. Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada kita, karena Nabi Muhammad sayang sekali kepada kita, sehingga beliau memberikan nasihat kepada kita. Beliau menjelaskan, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukam. Kalian semua itu harus sering-sering mujalasah, ngaji, duduk bersama dengan para ulama. Ulama yang betul-betul mengamalkan ilmunya, bukan hanya sekedar pandai ceramah. Wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan apa yang mereka ajarkan. Kayak gitu. Kenapa kok sampai diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW? Diperintahkan Nabi Muhammad SAW ini menunjukkan adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Karena fa inna Allah Ta'ala yuhyi al-qalba al-mayyita binuril hikmah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan hati-hati yang mati, berikan kesadaran terhadap hati-hati yang mati dengan apa? Dengan kita duduk bersama dengan para ulama tersebut, mendengarkan apa yang mereka jelaskan, ilmu yang mereka ajarkan. Seperti itu. Kama yuhyi al-arda al-mayyitata bima'il matar. Seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan tanah yang gersang, yang mati dengan air hujan. Seperti itu. Jadi majelisan dengan para ulama adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Banyak orang mengira bahwasanya majelisan ngaji, duduk bersama dengan para ulama, mendengarkan ilmu yang mereka ajarkan adalah sesuatu yang enggak kita butuhkan. Salah. Kita sangat butuh sekali duduk bersama, ngaji, ya kan, dari para ulama, mendengarkan apa yang mereka ajarkan. Kenapa? Dengan itu hati kita akan sadar. Dengan itu hati kita yang mati akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang mati itu kayak gimana sih? Para ulama menjelaskan hati yang mati itu hati yang ketika meninggalkan suatu ketaatan, dia bodoh amat, nggak apa-apa. Dan ketika dia menjalankan suatu keburukan, kemaksiatan, suatu pelanggaran, dia nggak apa-apa juga. Na'udzubillah min dzalik. Artinya apa? Ketika taat, bodoh amat, nggak ngurus saya. Walaupun nggak saya jalankan, nggak ngurus. Atau melanggar suatu larangan, nggak ngurus, bodoh amat saya. Ini namanya hati yang mati. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala min dzalik. Ngelihat kebaikan ngelihat, ya kan, cuek, bodoh amat. Ngelihat kemaksiatan, wah kita harus paling depan. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala min dzalik. Ini termasuk hati yang mati. Maka agar supaya hati yang mati ini bisa hidup lagi, diberikan kesadaran, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya kayak gimana? Caranya dengan sering-sering duduk bersama, ngaji, mendengarkan ilmu yang dijelaskan oleh para ulama. Ulama yang kayak gimana? Ulama yang betul-betul menjalankan ilmunya. Kayak gitu. Jangan sampai kita tidak mendengarkan yang dijelaskan oleh para ulama, bodoh amat, gak peduli. Jangan, nanti kita nyesel. Bahkan disebutkan di dalam surat Al-Mulk bahwasanya kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidzambin fasuhqal ashabis sa'ir. Ringkasannya kayak gini, setiap kali ada orang yang dimasukkan neraka, yang jaga neraka, malaikat mesti kaget. Kok bisa kamu masuk neraka ke sini? Enggak ada yang ngasih tahu ta? Ya ada ya terus. Saya nggak percaya sama orang yang ngasih tahu, para ulama, orang-orang soleh, para guru-guru yang telah ngasih tahu kita bahwasanya ada neraka, ada hari kiamat dan seterusnya. Kita nggak percaya, bodoh amat. Bahkan kita caci maki mereka, kita anggap mereka adalah orang-orang kakak ngomong. Kita anggap sebagai orang-orang yang banyak bacot. Kita anggap mereka sebagai orang-orang yang sesat, bodoh amat, orang-orang cupu katrok. Na'udzubillah min dzalik. Kata malaikat. Astagfirullah. Lalu kemudian mereka yang masuk neraka nyesel. Qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai kata dulu waktu di dunia saya mau mendengarkan, ada kaitannya dengan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Andai kata dulu waktu di dunia saya mau mendengarkan apa yang dijelaskan oleh para ulama, lalu kemudian kita redungi apa yang dijelaskan oleh para ulama, ma kunna fi ashabis sa'ir. Gak mungkin kita akan sengsara masuk neraka semacam ini.
Tapi fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka mengakui tapi udah telat. Akhirnya mereka masuk neraka. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala min dzalik. Itu di akhirat. Di dunia, orang yang tidak duduk dengan para ulama, apalagi dia memusuhi para ulama, hatinya akan mati. Semangat melaksanakan suatu kemungkaran, keburukan, kejahatan, tapi malas melakukan kebaikan. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala min dzalik. Maka kita butuh sekali untuk duduk dengan para ulama. Karena majelisan, mengaji, mendengarkan para ulama adalah suatu kebutuhan. Sangat butuh sekali. Jangan dikira nggak butuh. Banyak orang mengira bahwasanya majelisan duduk dengan para ulama sesuatu yang nggak kita butuhkan. Enggak. Sangat butuh sekali. Seperti halnya ya kan, jasad kita butuhkan yang namanya asupan, makan, minum dan seterusnya. Maka jiwa kita, akal kita, rohani kita, sanubari kita, itu semua butuhkan apa? Hal-hal yang semacam ini. Pendidikan para ulama, pendidikan karakter yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan oleh para ulama, butuh sekali. Bagaimana kita menjadi orang yang sabar, tawakal, zuhud, menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyukuri kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, ya kan? Sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjadi orang yang jujur, bagaimana orang yang memaafkan, bagaimana kita nggak tahu itu semua kalau nggak ngaji, kalau nggak mendengarkan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW melalui para ulama, kayak gitu. Maka kalau kita merasa kok saya itu bodoh amat ya dengan kebaikan dan paling semangat melakukan sesuatu yang tidak baik, berarti sudah waktunya kita berobat. Dengan cara apa? Majelisan, datang ke para ulama, ya kan, ngaji dengan ustadz yang ada di kampung, atau teman-teman yang bisa ngaji, datang ke mereka, manfaatkan, ambil ilmu dari mereka, seperti itu. Kenapa? Karena para ulama itu diumpamakan oleh Nabi Muhammad SAW seperti air hujan, dan masyarakat orang-orang itu macam-macam. Jadi para ulama, ya kan, ketika datang ke masyarakat, ke orang-orang, itu layaknya air hujan nyampe ke tanah. Bagaimana? Tanah macam-macam. Ada kalanya ketika air hujan nyampe ke tanah itu langsung mengambil segala macam bentuk kemanfaatan air hujan tersebut, sehingga tanahnya menjadi tanah yang banyak airnya, subur, rindang, apapun tumbuh di situ, dan tanahnya menjadi tanah yang sangat indah dan mahal otomatis. Yang kedua, memang tanahnya itu nggak bisa ditanemin, tapi setidaknya tanah tersebut mau mengambil kemanfaatan sebanyak mungkin, menampung air sebanyak mungkin, agar supaya makhluk yang lain bisa datang situ, ambil air di situ, minum di situ. Sehingga apa? Dia tetap menjadi tanah yang bermanfaat. Yang masalah ketiga, jangankan bisa ditanemin, jangankan subur, mau menampung air saja nggak mau. Dan ketika ulama nyampe ke masyarakat, ke orang-orang, orang ada tiga tadi. Ada yang langsung mengambil kemanfaatan luar biasa, menghormati, belajar, wah top luar. Akhirnya orang tersebut berubah menjadi orang yang indah luar biasa. Kenapa? Karena dia menjadi orang yang golongan nomor satu, memuliakan ulama, belajar luar biasa. Akhirnya sama seperti ulama tersebut, indah, berbagi kemanfaatan ke banyak orang. Yang nomor dua, ada orang yang mengambil ilmu juga ke para ulama yang datang ke kampungnya. Walaupun nggak sampai alim luar biasa, tapi setidaknya dia mau menghormati para ulama, belajar dari ulama, ya kan, menimba ilmu dari ulama. Jadi nomor dua tetap indah juga dan masih menguntungkan. Banyak kemanfaatan yang bisa dia bagikan dari ulama tersebut, seperti itu. Yang nomor tiga, parah, jangankan belajar indah menjadi orang yang alim juga seperti ulama yang datang di kampungnya, lawang menghormati saja nggak mau, bahkan dia musuhi, bahkan dia sepilih, bahkan dia merendahkan ulama tersebut yang datang di kampungnya. A'udzubillah subhanahu wa ta'ala min dzalik. Maka yuk, kalau kita ngerasa hati kita itu mati, nggak bisa dikasih nasihat, coba dengan kebaikan, paling semangat dengan kemungkaran, kemaksiatan, seterusnya, yuk kita berobat. Kemana? Majelis. Datang ke majelis. Oke? Datang ke majelis. Bukan hanya majelis sholawat saja, itu bagus, tapi juga majelis-majelis yang menenangkan hati, majelis-majelis yang mengajarkan hal-hal supaya kita juga tahu, bukan hanya
majelis sholawat tapi nggak tahu nasihat, atau hanya sekedar majelis nasihat tapi nggak tahu hal haram, nggak tahu sah nggak sah. Naudzubillah min. Tapi kita juga harus ketiga hal tadi, karena yang namanya ulama itu macam-macam. Ada ulama yang sektor di bagian nasihat, ada ulama yang sektornya juga nasihat juga tahu. Maka saat kita duduk bersama dengan para ulama, jangan hanya mengambil wiridnya saja, jangan hanya sekedar mengambil nasihatnya saja, enggak, tapi juga harus mengambil ilmu hal haramnya, supaya tahu, oh ini halal kita jalankan, oh ini haram kita tinggalkan, supaya kita tahu. Karena tidak ada satupun sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti baik untuk kita, dan tidak ada satupun sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti buruk dan mencelakai kita. Sehingga kita sangat butuh sekali untuk mengetahui halal haram. Sehingga ketika kita majlisan dengan para ulama, usahakan jangan hanya majelis sholawat saja. Itu bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi. Apa? Majelis sholawat plus nasihat. Tapi jangan hanya nasihat saja. Tapi apa? Majelis sholawat plus nasihat plus ngaji fikih, tahu hal haram, seperti itu. Fahimtalah? Ayo, semoga kita semua didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan majelis, dengan para ulama yang betul-betul menjalankan ilmunya. Karena ketika kita jauh dari ulama, ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya saya zamanun ala ummati yafirruna minal ulama, akan datang suatu masa nanti di zaman akhir umatku itu menjauh dari ulama. Maka ketika mereka semua menjauhi para ulama, menjauhi ulama ahli fikih, ulama yang tahu hal haram sah nggak sah, boleh nggak boleh, fayabtaliyahumullahu ta'ala bi thalathi baliyat, mereka semua akan diberikan bala musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 musibah. Apa saja ya Rasulullah? Yarfa'ullahu al-barakata min kasbih, akan Allah cabut keberkahan dari pekerjaan mereka, sehingga pekerjaan mereka tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua kayak gitu? Ya rata-ratanya kayak gitu sih zaman sekarang. Pekerjaan kita kayaknya sulit, nggak berkah, dapat uang kayak langsung habis. Kalaupun punya uang kita gunakan untuk sesuatu yang haram. Nah, itu menunjukkan pekerjaan kurang berkah. Gitu. Gara-gara apa? Jauh dari ulama. Tapi kalau kita dekat dengan ulama, kita akan bisa mengelola uang kita sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia tetap bahagia, tapi bahagia yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobaan yang kedua atau musibah yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman, mereka akan dikuasai oleh pemerintah yang zalim. Jelas, kita lihat dengan mata kepala kita. Kenapa? Karena pemerintahnya menjabat di hadapan orang-orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Menjabat untuk masyarakat yang jauh dari ulama. Mereka nggak gubris apa yang dikatakan oleh ulama. Sedangkan apa yang dikatakan oleh ulama itu sesuai dengan apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka nggak tahu maslahat madarat yang mana, mereka nggak tahu. Pokoknya saya ingin nyoblos nomor ini. Maslahat madaratnya nggak tahu. Akhirnya mereka mendapatkan penguasa atau pemimpin yang zalim. Kenapa? Karena kebodohan kita dikasih tahu oleh Nabi Muhammad SAW. Pemimpin yang benar itu kayak gini loh, katakan. Kita nggak gubris, nggak ngurus. Akhirnya mendapatkan pemimpin yang zalim. Akhirnya apa? Ya susah kita. Kalau pemimpin zalim yang susah siapa? Ya semua susah akhirnya. Kayak gitu. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia mati dalam keadaan tidak beriman. Na'udzubillahi subhanahu wa ta'ala min dzalik. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dengan para ulama, majlisan, bukan hanya majelis sholawat, bukan hanya majelis nasihat, tapi juga majelis fikih, agar supaya kita tahu hal haram sah nggak sah, boleh nggak boleh, oh ini boleh, oh ini nggak boleh, ini haram, ini halal, oh ini sah, ini nggak sah, kayak gitu. Fahimtalah? Ayo, karena ketika setan itu tidak mampu menyelewengkan umat manusia pada kemungkaran, ya kan, maka setan akan mengarahkan umat manusia kepada sesuatu yang tidak lebih baik. Ada yang sangat baik akan diselewengkan
oleh setan kepada sesuatu yang tidak lebih baik. Baik tapi nggak lebih baik. Ada yang lebih baik lagi, nggak dipilih oleh umat manusia. Kenapa? Karena diselewengkan oleh setan. Seperti itu. Fahim dala? Ayo, wallahu a'lam. In kuntum mukhti'an, sawibun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.